ya orang lain sebenci itu sama saya sampai bilang kayak gitu, berarti emang saya patut untuk dibenci gitu. Ngerasa udahlah nggak ada gunanya lagi hidup gitu kan. Akhirnya kayak mencoba beberapa kali untuk mengakhiri hidup. Kayak saya sekarang udah 7 tahun terapi gitu ya, ke psikiater. Kasus perundungan yang dialami oleh siswa seakan tiada habisnya dan tanpa solusi. Beberapa waktu lalu, terjadi pembakaran sekolah di Temanggung yang dilakukan oleh siswa korban perundungan. Selain itu, ada pula kasus penusukan yang dilakukan oleh seorang siswa korban perundungan terhadap temannya ketika sedang berada di kelas. Kasus ini terjadi di Banjarmasin pada bulan Juli lalu. Data dari penelitian Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2018 menyimpulkan bahwa ada 41% pelajar yang berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan. PISA juga mencatat bahwa Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak muridnya mengalami kasus perundungan. Sedangkan kalau misalnya kita lihat, berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, kasus perundungan di lingkungan sekolah paling banyak itu terjadi di SD dan SMP, dengan proporsi 25% dari total kasus. Kemudian, perundungan juga terjadi di SMA dan juga SMK yang sama-sama mendapatkan persentase sebesar 18,75%. Sementara di lingkungan madrasah sanawiyah dan juga pondok pesantren, masing-masing dengan persentase sebesar 6,25%. Artinya, di setiap tingkatan masih terjadi kasus perundungan. Dan sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman. Melihat data-data dan kasus perundungan yang terjadi, membuat Nalar TV merasa perlu untuk mendiskusikan hal tersebut dan mencari jalan terbaik agar kasus perundungan ini tidak terjadi lagi. Untuk itu, hari ini kami menghadirkan Ibnu, korban perundungan, dan juga Taufik Ibnu Hajar, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 8 Tangerang Selatan. Baik, saat ini saya sudah bersama ada Mas Ibnu, korban perundungan, dan juga sudah ada dari SMA 8 Tangerang Selatan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, ada Pak Taufik Ibnu Hajar. Oke, sebelumnya mau ke Mas Ibnu dulu, mungkin bisa diceritakan Mas kira-kira pada saat Mas Ibnu menjadi korban bullying gitu ya, seperti apa, dari mana awal mulanya dan gimana perasaannya? Jadi sebenarnya interaksi di luar rumah pertama yang saya ingat tuh ya dapat panggilan yang kurang baik lah gitu ya. Saya tuh dipanggil bahasa Inggrisnya mungkin retarded ya. Iya, retarded atau sama dibilang juga saya tuh jelek gitu. Itu kayak interaksi di luar rumah pertama yang saya ingat gitu. Nah, habis itu berulang kali gitu kan, berulang kali dibilang kayak gitu. Awalnya waktu dulu kayak nggak ngerti gitu kan, itu apa artinya gitu kan. Tapi lama-lama jadi itu tuh terpatri di diri gitu, kayak oh mungkin memang saya itu seperti itu gitu. Saya itu saya itu memang retarded gitu, saya itu memang jelek gitu. Dan akhirnya sampai kayak, tapi itu saya nggak tahu itu bullying atau apa, tapi yang saya tahu itu orang-orang memanggil saya seperti itu. Jadi melekat gitu kan. Jadi melekat di dalam diri. Karena kan waktu itu maksudnya saya masih umur berapa ya? Umur 7, 6, 7 atau sekitar segituan lah. Nah, saya belum punya sense of self yang terdevelop gitu kan. Saya belum punya sense of self yang terdevelop. Akhirnya ini jadi jadi bikin itu ngebentuk self concept saya gitu. Jadi saya tuh ternyata retarded, saya tuh jelek gitu, saya tuh bodoh gitu ya, saya tuh jelek gitu. Nah, itu akhirnya maksudnya nggak ada offense buat orang yang secara punya disorder secara mental gitu, nggak ada offense buat itu. Tapi saya tuh ngerasa kayak waktu itu saya ngerasa bodoh aja gitu. Saya ngerasa bodoh karena orang-orang bilang saya bodoh gitu. Kayak gitu aja sih. Pas saat ada orang atau pelaku yang mengatai lah kita bilang ya, mengatai Mas Ibnu sebagai retarded atau bodoh atau jelek kayak gitu, Mas Ibnu ada cerita nggak ke sekitar Mas Ibnu kayak saya dibilang bodoh nih, saya dibilang jelek nih sama dia gitu, itu mengganggu saya gitu? Itu sempat sih cerita sama orang tua gitu, cuma orang tua bilang kayak lawan aja gitu. Waktu itu kayak
oke, kayak orang tua bilang kayak gitu, ya udah coba dilawan. Ternyata malah makin parah gitu. Si apa namanya si bullyingnya tuh makin parah gitu. Nah, abis itu kayak ya udah gitu, nggak berani lagi cerita sama orang-orang karena disuruh sama orang tua buat dilawan malah makin parah gitu bullying. Ngelawannya gitu. seperti apa, Mas? Ya kayak get off lah gitu maksudnya gitu, kayak nggak, maksudnya kayak ikut ngelawan balik. Iya, ngelawan balik aja gitu, kayak ya saya ngomong kayak ya udah get off lah gitu, kayak tapi malah semakin dibully gitu. Jadi itulah. Gara-gara melawan malah semakin dibully gitu. Iya. Dan ternyata perlawanan ini bukan salah satu solusi bullying ya. Iya. Justru malah semakin parah bullying. Malah semakin gitu. jadi-jadi. Jadi Mas Ibnu juga ya udahlah akhirnya menerima itu dan terpatri gitu, Mas. Iya, dan itu benar-benar bikin saya ngerasa oh iya, saya maksudnya to the point sampai saya tuh kayak benci sama diri saya sendiri karena ya orang lain sebenci itu sama saya sampai bilang kayak gitu, berarti emang saya patut untuk dibenci gitu. Itu mungkin sampai ke poin itu gitu. Iya. Berarti efek yang diberikan ya, yang terdampak itu tuh lebih daripada hanya ejekan. Kalau misalnya kan banyak sekarang juga kayak di sosial media kita lihat kan gampang banget ya untuk kita head comment atau apa, itu juga bisa apa ya, menyebabkan lebih daripada itu gitu ya, Mas. Oh iya jelas. Baik, Mas Pak Taufik atau Mas Taufik. Pak Taufik, kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya ini banyak banget terjadinya di sekolah, Pak. Kalau Mas Ibnu tadi cerita juga kan udah terjadi dari umur 6-7 tahun, berarti kan masih di masa-masa sekolah gitu ya. Kalau misalnya dari sekolah sendiri, Pak Taufik melihatnya apa sih peran sekolah dalam perundungan ini gitu? Karena nggak 1-2 orang dan ini terus berjalan kan, Pak. Kasus ini tuh masih terus ada, tapi juga kayaknya sekolah belum memberikan dampak yang signifikan untuk memberhentikan itu gitu. Gimana, Pak? Ya, jadi kalau di sekolah ini memang banyak sekali ya hal-hal yang berhubungan dengan bullying seperti itu. Jadi ada beberapa macam, ada yang memang terselubung. Jadi di dalam lingkungan sekolah nggak kelihatan. Begitu udah keluar dari sekolah, itu kadang suka terjadi di luar lingkungan sekolah. Nah, contoh ada, saya kan sebelumnya juga di pembina ekskul ya, pembina seni itu ada beberapa cabang seni. Nah, di beberapa ekskul yang saya bawahi itu ada 2 ekskul, 2 atau 3 ekskul lah. Yang paling muncul itu banyak seperti kayak di ekskul Saman. Saman itu kan cewek semua kan. Nah, mereka tuh kadang dari fisik aja cantik-cantikan itu bisa jadi bullying. Nah, itu nggak kelihatan tapi kalau di dalam sekolah. Nah, tapi begitu di luar itu kadang anak ditarik keluar, diajak kemana satu tempat yang memang biasa dia untuk berkumpul. Nah, disitulah dia dikatain lah, jangan sok cakep lu, jangan apa lu, kayak gitu. Sehingga lama-kelamaan si anak ini juga jadi agak down dan kayak tadi Mas Ibnu kan, jadi kepikiran, sehingga ya dia ingin sampai ingin keluar dari sekolah. Nah, cuma orang tuanya, maksudnya dia nggak berani ngomong sama orang tuanya. Ada yang sampai berani datang ke sekolah, dan terjadilah komunikasi dengan kita, dengan BK. Nah, kalau terkait dengan usaha atau upaya sekolah, ya memang sih sebetulnya secara struktural kita sudah ada ya jenjangnya, biasanya sih dari wali kelas. Nah, wali kelas itu kan kalau di sekolah sebagai orang tua mereka sebetulnya. Wali kelas tuh harus tahu banget sebetulnya anak-anak itu karakternya kayak apa. Harusnya udah teridentifikasi menurut saya sih ya. Tapi tadi kadang-kadang emang ada anak yang memang kelihatannya biasa-biasa aja, padahal dia bahaya banget gitu ya. Ada yang kelihatannya selengean, tapi dia nggak pernah bullying orang. Nah, jadi itulah yang kadang-kadang nggak dia tertangkap lah oleh tertangkap, maksudnya nggak, wali kelas itu tidak terfikir kalau ini orang salah satu. Nah, dari sana terus biasanya kalau kita menemukan itu ada pemanggilan lah, komunikasi dengan pihak BK, karena BK ini kan memang basicnya psikologi ya, sehingga ya ada komunikasi upaya-upaya untuk ya paling tidak meredam atau ya menghentikan sikap-sikap itu terhadap adik kelas terutama kan. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau saya bicara itu yang memang saya pernah lakukan dan pernah terjadi di sekolah. Nah, salah satunya di situ. Ya, senior junior itu masih terjadi gitu ya di beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang nggak terlalu gitu. Nah, menurut saya sih sebenarnya di sekolah ini harusnya sekarang tuh harus ada lagi selain memang BK, ya tim khusus gitu ya, yang memang harusnya
untuk tadi menangani gitu, menangani hal-hal yang terkait dengan tadi bullying ya. Tapi maaf Pak, kalau misalnya kayak gitu ya kita lihat kan banyak yang nggak tertangkap gitu, Betul, banyak betul. yang terselubung gitu Benar, kan. Dan maksudnya kira-kira penanganan yang akan dilakukan misalnya pun tertangkap gitu, ke arah mana Pak? Karena kayak misalnya tadi solusi untuk melawan aja ternyata bukan solusi bullying gitu kan, untuk menghentikan itu gitu. Ya, Nah jadi kalau dari sekolah, kalau di sekolah memang biasanya kita mengacu sama tatip sekolah ya. Jadi tata tertib sekolah itu ada bunyinya tentang bullying itu ada gitu ya. Seperti misalkan secara fisik ada, terus secara verbal itu ada. Pernah juga terjadi ada murid kita yang agak bekas sumbing gitu, dan akhirnya keluar gara-gara diomongin. Nah, ya mereka yang melakukan itu kena pemanggilan dan ada poinnya gitu loh, ada poin kalau misalkan dia mengejek temannya sehingga temannya itu terjadi rasa yang berkecamuk sehingga tidak nyaman, sampai dia nggak masuk sekolah, itu ada tuh. Kita kasih semacam kayak poin, istilahnya ya punishment, itu dari poin 5, poin 10 gitu kan, sampai seterusnya. Ya nanti bisa diakumulasi apabila emang poin-poin itu sudah mencapai 100, itu anak itu kita kembalikan ke orang tua gitu. Tapi ada stepnya, poin 25 orang tua dipanggil, dilibatin, diajak ngobrol terkait apa sih yang dilakukan anak ini. Contoh yang tadi saya bilang di Saman itu kita beberapa kali memanggil pemanggilan, ya ada sih ya, efek jerahnya ada. Tapi yang memang selalu saya lihat dari tahun ke tahun muncul tadi, jadi memang kayak semacam budaya gitu. Jadi ekskul Saman nanti nih yang bakalan yang lulus dia ngomong nih sama yang kelas 2 yang bakalan jadi pengurusnya. Pokoknya lu ntar begini sama kelas 1. Pokoknya begini. Kalau ada yang keluar jangan lu kasih. Dia harus cari 2 orang penggantinya. Kalau dia nggak mampu dia begini. Itu kan orang jadi stres ya pada dasarnya. Nah, itu kan untuk punishment pelaku iya, betul, gitu kan, betul. punishment terhadap pelaku bullying ini. Tapi bagaimana dengan perlindungan terhadap korbannya gitu, Pak? Ya, kalau perlindungan terhadap korban memang kalau di kita itu memang lebih ke personal sih ya, kita ajak ngobrol personal dalam pengertian ya kita mencoba membangkitkan semangat keinginan dia lagi untuk tetap di situ dengan jaminan kita akan melindungi dia dalam pengertian selama dia ada di sekolah, karena kita udah tahu nih orang-orang yang melakukan itu. Nah, tapi ada juga yang memang sudah terlanjur udah tidak mau meneruskan lagi, sehingga ada 1-2 yang keluar akhirnya pindah sekolah. Seperti itu. Okay. Waktu Mas Ibnu, dari pengalamannya Mas Ibnu ya, kan sempat terjadinya berarti di dalam lingkup sekolah juga kan Mas, untuk bullying ini ya, itu ada sempat cerita ke guru nggak atau ke BK gitu? Kebetulan waktu dulu di SD tuh nggak ada BK ya. Iya benar. Oh SD ya? Iya SD nggak ada BK, jadi ke guru nggak juga sih, soalnya dia lebih milih cerita ke orang tua, karena orang tua yang saya percaya kan, yang saya percaya itu orang tua gitu. Akhirnya cerita ke orang tua, disuruh ya udah lawan aja. Abis saya ngelawan malah dibulinya makin parah gitu. Pas tapi dibully makin parah itu nggak cerita kemana-mana lagi? Nggak, itu abis itu kayak muncul trust issue gitu sama orang-orang kayak wah kalau cerita disuruh gini nanti malah makin parah gitu kan. Akhirnya kayak nggak cerita lagi sih ke orang-orang. Itu masalah tuh. Iya. Banyak kan memang siswa nggak berani ngomong ya. Pas Mas Ibnu, berarti itu terjadi pas SD, Mas. Untuk jenjang ke selanjutnya enggak ya? Nah ini mungkin yang terselubung gitu Pak. Terselubung itu ya. Kalau dulu kan mungkin guru-guru tuh belum pada main sosial media ya. Zaman saya SMA tuh sekitar 2012-an lah. Sekitar 2012-an. Nah, jadi sempat dibikin satu rumor gitu Pak tentang saya yang bikin saya ngerasa terisolasi secara sosial gitu. Saya tuh kayak jadi rumornya tuh bener-bener kayak nggak tahu deh, saya juga ngerasa mungkin sebenarnya kalau dipikir lagi sekarang kayak cuma rumor gitu doang, tapi saya waktu itu saya bener-bener ngerasa terisolasi gitu sama rumor itu gitu, dan itu berulang kali gitu diangkat rumor itu gitu. Nah habis itu ya saya bener-bener ngerasa kayak terisolasi, nggak punya temen gitu, padahal saya punya temen sih, tapi pada saat itu saya bener-bener ngerasa kayak terisolasi aja gitu Pak. Dan itu maksudnya di sosial media gitu Pak, jadi kayak benar-benar, dan guru waktu itu jarang banget kan guru yang main sosial media, akhirnya kayak nggak ketahuan gitu. Tapi ya sebatas itu doang sih Pak. Kalau waktu dulu ya saya udah remaja lah. Tapi pas saat itu juga Mas Ibnu nggak kepikiran untuk lapor ke sekolah ya? Maksudnya apakah ada alasan tersendiri untuk nggak mengconsider, atau misalnya lebih baik
dipendam sendiri daripada bilang ke BK misalnya kayak tadi Pak Taufik? Itu sih saya udah punya Trust issue gitu duluan ya, ya. trust issue kayak kalau misalnya bilang malah nanti disuruh malah makin parah gitu kan. Akhirnya kayak ya udahlah gitu. Cuma sebelum itu saya belum tahu itu bullying gitu, karena saya baru tahu itu bullying pas udah kuliah gitu. Saya baca-baca tentang bullying, ternyata itu salah satu salah Pas satu kuliah bentuk. ya, Iya, pas justru kuliah. ketahuannya ya. Pas kuliah itu saya itu ternyata bullying ya. Pas saya baca itu ternyata salah satunya kan, jadi bullying itu ada beberapa bentuk lah ya, ada verbal, ada fisik gitu ya, ada sosial gitu. Yang pertama ya, kalau verbal itu kan biasanya dalam bentuk ejekan, dalam bentuk ancaman gitu. Fisik itu dalam bentuk misalnya pukulan atau tendangan gitu. Kalau sosial tuh biasanya lewat isolasi secara sosial, dan juga lewat rumor-rumor yang bikin si anak dijauhin sama teman-temannya gitu. Nah, itu saya baru baca itu ternyata ternyata bullying ya gitu, baru sadar. Ternyata saya dibully gitu ya waktu pas dulu gitu. Bener sih. Mau nanya juga ke Mas Ibnu, kira-kira konsekuensi yang paling berat ya Mas ya, atau pengalaman yang paling berat akibat dari bullying ini apa Mas? Ya itu sih saya jadi benar-benar benci sama diri saya gitu ya, like benar-benar benci gitu, kayak nggak suka aja sama diri saya gitu, kayak ya saya bilang kayak sering ada inner voice yang bilang ke diri saya bahwa lu tuh tolol, lu tuh jelek gitu kan, selalu kayak gitu. Dan sampai di poin saya kayak ngerasa udahlah nggak ada gunanya lagi hidup gitu kan. Akhirnya kayak mencoba beberapa kali untuk mengakhiri hidup, tapi ya masih diharuskan untuk hidup, mungkin jadi gagal beberapa kali. Sampai akhirnya ya saya masuk rumah sakit jiwa, dan saya dikasih treatment, dan ya sekarang sih sudah membaik lah. Yeah. Berarti di sini kan kita semua setuju bahwa emang bullying itu konsekuensinya sangat lebih daripada hanya sekedar yang awal mulanya kita kata-katain misalnya bodoh atau apa ternyata bisa sampai memperpanjang lah urusan untuk mentalnya sendiri, sayang sama diri sendiri gitu ya. Dan Pak Taufik ternyata untuk membuka diri ke sekolah itu juga nggak mudah. Sulit, gitu. Betul. Dan mungkin juga bisa dialami sama banyak siswa gitu kan, untuk nggak mau cerita ke BK. Banyak alasannya, mungkin tadi salah satu alasan Mas Ibnu adalah karena udah punya trust issue duluan. Tapi ada juga yang nanti kalau misalnya ngadu ke BK atau ngadu ke guru dianggapnya sebagai pengadu, makin dirundung, makin dibully sama teman-temannya yang lain gitu kan. Nah, penasaran banget sama kiat-kiat sekolah mengatasi itu sih, mengatasi yang tidak terlihat, mengatasi yang terselubung, mengatasi yang mungkin nggak bisa di-track ya, atau terjadinya di luar sekolah tapi masih jam sekolah misalnya, kayak yang tadi ditarik keluar atau apa gitu. Nah, gimana dengan apa ya kita bilangnya? Sekolah ini akhirnya ngapain gitu Mas? Oke. Ya kalau sejauh ini sih kita ada upaya yang memang ada kerjasama dengan pihak luar, karena di kita itu kan emang lingkungannya lingkungan boleh dibilang lingkungan ada kelurahan, ada lingkungan pendidikan lah ya, TK, SD, SMP, SMA kayak gitu. Di situ juga otomatis ada Babinsa yang memang suka keliling. Emang dia bertugas tuh ya, keliling dalam 1 minggu 2 kali hadir di sekolah kita, kadang muter. Nah, kadang kita suka dapat laporan dari dia atau masyarakat, sehingga emang kita mempererat sih hubungan kita dengan RT di sekitar. Ya, kita mencoba berkomunikasi dengan masyarakat tentunya. Kalau memang ada siswa kita yang kan olahraga, kadang kita keluar sekolah ya, karena lapangan kita ada di luar sekolah, lapangan milik pemerintahan kelurahan maksudnya. Nah, kadang kalau memang sebulan sekali atau sebulan 2 kali memang ke lapangan belakang, walaupun di sekolah kita punya lapangan sendiri. Nah, pada saat mereka ke lapangan belakang itu kadang suka terjadi yang artinya kita dapat laporan dari masyarakat gitu kan, menyampaikan ke kita, kemarin ada anak kayaknya nangis deh, nggak tahu pokoknya ada orang bertiga terus bukan ngajak ngobrol, kayak ngata-ngatain gitu, nuduh-nuduh apa sampai anak itu nangis. Tapi anak itu nggak cerita ke sekolah. Nah, karena kita tahu dari masyarakat itu, sehingga yang kita coba mencari tahu, sehingga ya ketemu juga dengan yang 3 orang itu. Ya balik lagi bahwa sebetulnya
tadi mereka itu kan merasa dominan nih, yang biasa melakukan perundungan ya, merasa dominan, sehingga itulah yang sedikit akhirnya memicu untuk mereka jadi ngerasa bahwa di sekolah itu tuh gue nih yang kuasa gitu. Berarti kalau misalnya kita lihat dari peraturan, dari upaya sekolah sebenarnya udah ada gitu ya. Tapi emang mungkin bullying ini adalah sesuatu hal yang harus kita pikirkan bersama ya Pak ya. Jelas, bagaimana caranya betul, gitu jelas. kan. Biar nggak ada korban-korban selanjutnya, bisa kita minimalisir lah sebenarnya kayak gitu. Nah kalau misalnya dari Mas Ibnu sendiri, dari pengalamannya Mas Ibnu ini ya, sebenarnya apa yang Mas Ibnu ingin sampaikan Mas kepada penonton, kepada masyarakat luas, apa yang bisa dipelajari dan kita upayakan bersama lah. Ya, saya pikir itu tadi kan bapaknya bilang, Pak Taufik bilang ada beberapa siswa yang merasa dominan gitu ya. Nah, itu tuh emang seperti kekerasan lainnya, bullying juga sebenarnya sebuah abuse of power gitu. Jadi ada abuse of power di dalam bullying. Jadi itulah yang seharusnya kita address gitu ya, kita bahas juga gitu, soalnya itu tadi. Jadi risk factor dari bullying tuh nggak cuma level personal aja, tapi ada level lingkungan juga gitu. Nah, level lingkungan tuh di mana di level lingkungan salah satunya adalah lingkungan di mana ada struktur sosial yang berbentuk hierarki gitu. Nah, di saat ada hierarki kayak gitu, akhirnya anak-anak yang ada di hierarki di atas dan itu akhirnya punya power terhadap anak lain, yang akhirnya anak lain atau anak-anak yang punya power ini ada kecenderungan untuk ngebully gitu. Nah, tapi saya nggak bilang bahwa setiap orang yang punya power itu akan ngebully, enggak. Tapi kita lihat lagi risk factor level personalnya gitu. Nah, level personalnya biasanya anak-anak yang punya self esteem rendah biasanya, atau anak-anak yang punya pola kepribadian yang agresif. Nah, itu kita harus paham juga. Jadi nggak cuma lihat dari risk factor level lingkungan, level personal juga, level personal juga harus kita bahas juga gitu. Soalnya itu tadi anak nggak mungkin anak nggak mungkin tanpa power bisa ngebully, tapi anak yang punya power juga belum tentu bisa ngebully tanpa kita ngelihat risk factor level personalnya gitu. Level personalnya itu tadi biasanya low self esteem yang rendah, sama itu tadi pola kepribadian yang agresif biasanya kayak gitu sih. Itu mungkin. Jadi yang harus diadres juga itu salah satunya gimana caranya supaya nggak ada hierarki gitu di struktur sosial anak-anak sekolah, Pak. Iya, memang kalau tadi saya bilang kalau di luar sekolah itu kan memang mereka kadang suka terbentuk emang kelompok-kelompok seperti itu ya. Di tempat kita pun kadang anak itu malah nongkrongnya di depan sekolah tuh malam minggu. Kita dapat kabar dari satpam kita, anak-anak banyak tuh alumni ikut nimbrung segala macam. Nah, jadi efek tadi yang negatif dalam tanda kutip bullying itu pasti, kecenderungan itu pasti muncul. Ya kalau usaha atau upaya kita paling yang satpam kita kasih tahu, pokoknya yang gitu usir gitu kan. Nah, cuma kan kita nggak tahu kalau dia pindah tempat lain sehingga melakukan itu lagi. Jadi emang menurut saya itu PR bersama sih ya, nggak bisa sekolah doang. Jadi masyarakat, lingkungan sekitar emang harus berbarengan gitu, bahwa ini nggak bener loh, kamu ini nggak bener loh. Jadi sehingga dia di sini orang nasihatin gue gini, di sini berarti bukan di sekolah aja gitu. Ya, dapat banyak insight juga sih Pak dan Mas Ibnu. Terakhir Mas Ibnu mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman kira-kira kalau misalnya mereka yang sedang mengalami atau pernah seperti itu, harus seperti apa gitu loh Mas. Kan banyak yang kayak tadi dibuat terasingkan atau seperti apa gitu. Mungkin untuk memotivasi treatment diri sendiri ya, untuk tetap bisa pede gitu misalnya. Silakan Mas. Ya, buat teman-teman, kalau teman-teman mengalami, gak cuma dibully tapi membuli juga, coba cerita ke siapapun itu yang menurut teman-teman itu safe space buat teman-teman. Soalnya dengan cerita seenggaknya ada jadi katarsis lah gitu ya, jadi katarsis buat teman-teman supaya terurai lah gitu
sebenarnya apa sih masalahnya gitu ya. Itu jadi nggak cuma buat orang yang dibully, tapi buat yang ngebully juga, karena saya yakin orang yang ngebully juga sebenarnya punya sedikit masalah gitu terhadap sedikit masalah di apa ya. Itu tadi misalnya self esteem yang rendah di diri dia gitu ya, self esteem dia rendah dan lain-lain gitu. Nah, jadi buat yang dibully dan ngebully, coba cerita, mungkin teman-teman atau mungkin guru atau mungkin orang tua bisa ngasih ya solusi atau ngasih ya bisa terurai lah gitu masalahnya gitu. Soalnya kalau enggak ya kayak saya enggak sih, maksudnya kalau enggak ya nanti banyak gitu banyak hal yang harus dibetulkan gitu ya, banyak hal yang harus dibetulkan gitu di dalam diri gitu. Kayak saya sekarang udah 7 tahun terapi gitu ya, ke psikiater, dan itu benar-benar capek. Jadi kalau bisa di awal udah langsung cerita, dan siapa tahu bisa terurai masalahnya gitu. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih banyak Mas Ibnu dan Pak Taufik. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga menjadi penutup. Kalau misalnya dari Pak Taufik sendiri, solusi apa yang ditawarkan oleh sekolah Pak ketika ada siswa yang juga mengalami perundungan, mau baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah Pak? Iya, saya setuju tadi dengan yang Ibnu ya, yang mengalami langsung. Jadi emang pertama itu yang perlu banget adalah menceritakan apa yang dia alami gitu. Memang karena selama ini banyak kita menemukan siswa yang akhirnya udah terjadi setahun waktu dia kelas 1, begitu ngomongnya udah kelas 3 mau lulus gitu ya. Jadi perlu atau penting banget korban perundungan atau bullying itu berani untuk bercerita. Mau ke siapapun, mau wali kelas, guru terdekatnya, siapapun, yang penting dia cerita gitu. Karena satu sisi dengan dia cerita, dia juga pasti ada punya kepedean kan, itu satu. Yang kedua bahwa ini perlu kerjasama banget gitu. Sekali lagi ini perlu kerjasama banget. Jadi nggak bisa orang menitipkan anaknya di sekolah, semua tanggung jawab itu ada di sekolah. Itu juga nggak bisa seperti itu, karena kan di kita cuma dari jam 7 sampai jam 3 ya, jam 3, 2, 4, 5. Sisanya itu ada pendidikan yang tadi di luar sekolah. Nah, itu harus diperhatikan juga dengan lingkungan sama lingkungan keluarga gitu. Saya pikir kalau itu terjadi komunikasi yang baik dengan niat yang sama, ya mudah-mudahan itu bisa meminimalisir sih, menurut saya seperti itu. Ya, pokoknya sebenarnya aku juga setuju sama Pak Taufik dan Mas Ibnu ya, apapun yang sedang dialami itu lebih baik untuk diceritakan. Betul. Dan tahu kalau misalnya kita tuh nggak sendirian kok gitu. Kalau misalnya kita juga punya teman-teman yang support, punya guru yang support juga gitu kan. Banyak lah. Dan ini nggak dialami sama kita doang, tapi ini dialami oleh banyak orang sebenarnya. Cuman mungkin emang masih sedikit orang-orang untuk berani untuk speak up, entah karena takut dirundung lagi atau dan lain sebagainya lah. Gitu. Dan untuk teman-teman yang menonton ini juga kalau misalnya mengalami hal yang tidak mengenakan, bisa diceritakan ke temennya, ke gurunya, atau ke lingkungan terdekatnya, ke keluarganya juga bisa. Atau untuk teman-teman yang kira-kira mau cerita di komen juga sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Pasti akan dibaca sama admin Nalar TV gitu. Dan terima kasih banyak sebenarnya Mas Ibnu udah bersedia ya Mas ya untuk menceritakan kisahnya Mas Ibnu, dan Pak Taufik udah mau sharing-sharing dari segi perspektif sekolahnya seperti apa sih gitu kan. Jadi kita juga tahu ternyata sekolah punya andil yang cukup besar gitu untuk menangani pembulian ini gitu. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk komen di kolom komentar menurut kalian gimana soal bullying ini, karena juga selalu ada tapi juga nggak pernah terselesaikan ya soal bullying ini. Dan menurut teman-teman gimana dan kita harus ngapain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.